Pembantu rumah tangga kami yang baru menikah beberapa tahun lalu, yang telah mengikutiku selama 10 tahun, tiba-tiba berhenti tanpa alasan yang jelas. Sebelum melangkah keluar pintu, ia menyelipkan secari kertas ke tanganku. Jangan makan apapun yang diberikan oleh keluarga mertua Anda. Malam itu, ibu mertuaku menyajikan makan malam. Aku diam-diam menukar mangkuk nasiku dengan milik suamiku, lalu pergi dengan alasan harus lembur. Sudah 5 tahun aku menikah dengan keluarga Suryo Wijoyo, dan tak sehari pun aku merasa menjadi bagian sejati dari keluarga ini. Keluarga mertuaku adalah pemilik grup Kusuma Wijaya, sebuah konglomerasi farmasi dan jamu tradisional yang namanya bergema di seluruh Nusantara. Namun, kekayaan dan kemewahan itu hanyalah polesan di dinding yang dingin dan berlumut. Di baliknya, ada aturan-aturan tak tertulis yang begitu kaku dan menekan. Tekanan tak kasat mata untuk melahirkan cucu laki-laki pertama, sang penerus Trawijaya, telah mengubah setiap acara makan keluarga menjadi sesi interogasi tanpa kata. Suasana di rumah hari ini terasa lebih tegang dari biasanya. Mbok Lastri, seorang wanita yang telah bekerja di rumah ini selama lebih dari 20 tahun dan merawat suamiku, Baskara, sejak ia masih bayi berdiri diam di sudut ruang tamu. Kedua tangannya yang kasar dan kapalan mencengkeram ujung daster batik lawasnya. Matanya yang cekung tak berani menatap siapapun. Dengan perasaan bingung dan khawatir, aku segera menghampirinya. Mbok Lastri, kenapa mendadak berhenti? Apa ada masalah? Ceritakan saja padaku. Nanti aku akan bicara pada Mas Baskara untuk menaikkan gaji Mbok. Berapapun yang Mbok butuhkan, katakan saja. Mbok Lastri masih menunduk. Bahunya yang kurus bergetar hebat, seolah menahan ketakutan yang luar biasa. Ia melirik sekilas ke arah tangga, di mana pintu kamar tidur ibu mertuaku tertutup rapat. Barulah setelah itu ia berbisik dengan suara serak. Bukan, Non Kirana, ini bukan masalah uang. Saya sudah tua. Gerak-gerik saya sudah lambat. Saya tidak sanggup lagi melayani keluarga tuan besar. Izinkan saya pulang kampung, Non. Saya rindu sekali dengan desa saya. Saat aku hendak bertanya lebih lanjut, terdengar suara langkah kaki yang berat dari lantai atas, disusul oleh suara dingin ibu mertuaku, Nyonya Dewi Wijoyo. Kalau dia mau pergi, biarkan saja. Apa kau kira rumah ini kekurangan orang untuk bekerja? Ambil gajimu dan enyah dari hadapanku sebelum makan malam. Mbok Lastri tersentak seolah tersengat listrik. Ia buru-buru mengambil buntalan kain berisi pakaiannya yang sudah disiapkan. Tepat sebelum melangkah keluar dari pintu kayu yang berat, ia tiba-tiba berbalik dan dengan cepat menyelipkan sesuatu yang kecil dan dingin ke telapak tanganku. Sebelum aku sempat sadar, ia telah lenyap di telan gerimis senja. Aku berdiri terpaku di tengah ruang tamu yang besar dan kosong. Kubuka telapak tanganku. Ada secari kertas kecil, sepertinya sobekan dari kalender bekas. Dengan tulisan tangan yang gemetar dan tidak beraturan, tertulis, Non Kirana, lari. Jangan makan apapun yang diberikan nyonya besar, terutama sup abalon. Pesan itu bagai siraman air es di wajahku. Tulang punggungku terasa dingin. Lari? Kenapa aku harus lari? Dan kenapa aku tidak boleh memakannya? Mbok Lastri selalu menyayangiku seperti putrinya sendiri. Ia tidak pernah berbohong atau mengancamku. Aku meremas kertas itu dan memasukkannya dalam-dalam ke saku, berusaha mempertahankan ekspresi tenang. Tapi di dalam dada, jantungku sudah berdebar tak terkendali. Makan malam hari itu berlangsung dalam keheningan yang mencekam. Hanya suara denting sendok dan piring yang sesekali terdengar. Nyonya Dewi berdandan lebih mewah dari biasanya. Kebaya bludru berwarna ungu terong membuat kulitnya yang pucat dan tatapan matanya yang tajam semakin menonjol. Menjelang akhir makan malam, ia sendiri yang pergi ke dapur dan kembali dengan nampan perak, membawa 2 mangkuk sup ginseng abalon yang masih mengepul. Aroma manis dari kaldu dan bau amis khas abalon menyebar ke seluruh meja makan. Nyonya Dewi meletakkan 1 mangkuk di hadapan suamiku, Baskara, dan mendorong mangkuk lainnya ke arahku. Senyum yang belum pernah kulihat sebelumnya tersungging di bibirnya. Suaranya manis,
tetapi begitu dibuat-buat hingga membuatku merinding. Makanlah, Kirana. Mangkuk ini khusus ibu siapkan untukmu. Sup abalon yang direbus dengan ginseng liar pilihan. Sangat bagus untuk rahim. Malam ini, setelah kalian memakannya dan berusaha keras, mungkin bulan depan akan ada kabar baik. Baskara melihat mangkuk sup itu dan matanya berbinar. Ia adalah pria yang cenderung tidak peduli dan tidak pernah curiga pada perhatian berlebihan ibunya. Ia mengangkat sendok, siap menyantapnya dalam suapan besar. Sementara itu, tanganku yang memegang sendok gemetar. Peringatan Bok Lastri bergema di telingaku. Jangan makan apapun. Aku menatap mangkuk sup yang bening itu. Di dalam kuah berwarna keemasan. Potongan abalon yang transparan tampak seperti cacing-cacing kecil yang berenang. Tiba-tiba, rasa mual yang hebat menyerangku. Kenapa? Kirana, kau tidak suka dengan sup yang sudah ibu buat dengan susah payah? Nyonya Dewi menyipitkan matanya. Suaranya mulai menajam, mengandung ancaman terselubung. Di rumah ini, perkataan ibu mertua adalah titah. Aku tahu aku tidak bisa menolaknya. Sebuah ide gila dan nekat melintas di kepalaku. Aku berpura-pura ceroboh dan menjatuhkan sendokku ke lantai, menimbulkan suara denting yang memekakan telinga. Di saat Nyonya Dewi terkejut dan berteriak pada pembantu lain untuk membawakan sendok baru, dan memanfaatkan Baskara yang sedang menunduk, dalam sekejap mata, aku menukar mangkuk supku dengan mangkuk sup miliknya. Kedua mangkuk itu tampak identik, hanya posisinya yang berbeda. Jantungku berdebar begitu kencang seolah akan melompat keluar dari dada. Baskara, tanpa curiga sedikit pun, mengambil mangkuk sup yang seharusnya untukku dan memakannya dengan lahap. Sambil makan, ia memuji, masakan ibu memang yang terbaik. Kirana harus belajar. Nih, aku menahan napas, mengamati setiap gerakannya, sambil mencengkeram erat ujung bajuku di bawah meja. 5 menit berlalu. Tidak ada yang terjadi. 10 menit, Baskara masih tersenyum dan menikmati supnya. Mungkinkah Mbok Lastri terlalu khawatir? Atau usianya yang tua membuatnya berpikir yang tidak-tidak? Tepat saat aku hendak menghela napas lega, senyum di wajah Baskara tiba-tiba membeku. Wajahnya memerah, lalu dengan cepat berubah menjadi ungu kebiruan. Ia mencengkeram dadanya, kedua matanya terbelalak ke atas. Mulutnya ternganga tetapi tidak ada suara yang keluar. Mangkuk sup di tangannya jatuh ke atas meja. Isinya tumpah kemana-mana. Sebagian kuah panasnya bahkan terciprat ke wajahku. Mas Baskara, kamu kenapa? Aku berteriak dan berlari menghampirinya. Baskara kejang-kejang hebat. Buih putih mulai keluar dari mulutnya. Ia terbatuk-batuk seperti orang tercekik. Lalu ambruk ke atas meja makan. Nyonya Dewi melompat berdiri, kursinya jatuh ke belakang dengan suara keras. Ia berlari mendekat, tetapi bukannya mengkhawatirkan putranya, ia justru menatap tajam ke arah mangkuk sup yang pecah berkeping-keping di atas meja. Lalu, pandangannya beralih padaku. Itu bukanlah tatapan sedih seorang ibu yang kehilangan anak, melainkan tatapan yang dipenuhi kengerian ekstrem dan kebencian yang gila. Ia tahu apa yang ada di dalam mangkuk itu. Aku mundur selangkah. Hawa dingin merayap di tulang punggungku. Mangkuk sup itu, seharusnya untukku. Sirene ambulans yang melengking memecah keheningan malam di kompleks perumahan elit itu. Lampu biru merah berputar-putar, memantul di genangan air hujan di atas aspal hitam. Aku duduk di dalam ambulans, menggenggam erat tangan Baskara yang mulai dingin. Air mataku mengalir. Tetapi pikiranku kosong dan kacau. Nyonya Dewi duduk di seberangku. Ia tidak menangis. Wajahnya yang berpoles bedak tebal kini sepucat patung lilin. Bibirnya terkatup rapat hingga nyaris berdarah. Ia terus mendesak sopir untuk lebih cepat, sambil menelepon seseorang dan memberi perintah dengan suara tajam. Siapkan ruang VIP. Tutup semua informasi. Jangan sampai media atau siapapun tahu tentang ini. Pindahkan dia ke unit isolasi. Sekarang juga. Ambulans langsung menuju pintu belakang sebuah rumah sakit swasta mewah di mana keluarga Wijoyo memiliki saham besar.
Begitu berangkar diturunkan, serombongan dokter dan petugas keamanan berjas hitam sudah menunggu. Mereka dengan kasar memisahkanku dari Baskara. "Nyonya, silakan tunggu di luar. Ini area steril," kata seorang petugas keamanan bertubuh besar dengan nada memerintah. Aku ditinggalkan sendirian di koridor rumah sakit yang panjang dan sepi. Bau alkohol yang menyengat menusuk hidungku. Lampu neon putih di langit-langit menyoroti kesendirian dan ketidakberdayaanku dengan begitu jelas. Baskara dibawa ke unit gawat darurat, pintunya tertutup, memisahkanku dari suamiku yang tengah meregang nyawa. Nyonya Dewi juga menghilang di balik pintu itu, meninggalkanku dengan pakaian yang ternoda kuah sup dan kecurigaan yang tumbuh membesar seperti tumor ganas. Aku terduduk di kursi logam yang dingin, memeluk jas Baskara yang tadi dilepas oleh seorang perawat dan diberikan padaku. Jas itu masih berbau parfum khasnya, bercampur dengan aroma lembab hari hujan. Tanpa sadar, aku merapikan lipatan jas itu, dan jemariku merasakan ada sesuatu yang tebal di saku dalamnya. Karena penasaran, aku merogoh saku itu dan mengeluarkan sebuah buku catatan kecil. Sampul kulit hitamnya sudah usang, ujung-ujungnya melengkung dan menguning. Ini bukan buku catatan kerja Baskara. Ia orang yang sangat teliti. Buku catatannya selalu bersih seperti baru. Buku ini seolah sudah lama terlupakan, atau sengaja disembunyikan seseorang. Kubuka halaman pertama. Logo sebuah klinik andrologi ternama dari 10 tahun yang lalu langsung menyambutku. Jantungku berdebar kencang. Firasat buruk mulai menyelimutiku. Aku buru-buru membalik ke halaman dalam. Tulisan hasil ketikan sudah memudar dimakan waktu, tetapi masih cukup jelas untuk dibaca. Pasien, Baskara Suryo Wijoyo. Tahun lahir, 1990. Diagnosis, atrofi testis bilateral akibat komplikasi gondongan, mumps orchitis. Kesimpulan, mandul total azoospermia. Tidak ditemukan sel sperma pada analisis semen. Tanggal pada laporan itu adalah 10 tahun yang lalu, 3 tahun sebelum kami menikah. Aku membeku. Buku catatan itu terlepas dari tanganku, jatuh ke lantai keramik dengan bunyi plak yang kering. Mandul total. Baskara sudah tahu ia tidak bisa memiliki anak bahkan sebelum menikahiku. Kenangan 5 tahun terakhir membanjiri pikiranku seperti air bah, menenggelamkanku dalam rasa sakit dan penghinaan. Aku teringat setiap malam Nyonya Dewi memaksaku meminum semangkuk jamu hitam yang pahitnya sampai membuat lidahku keluh. Ia bilang itu adalah resep rahasia keluarga untuk melancarkan menstruasi, menyuburkan kandungan, dan membantu kehamilan. Minumlah, Kirana. Obat pahit itu yang menyembuhkan. Ibu hanya ingin segera menimang cucu. Berapapun biayanya, tidak masalah, katanya. Dengan penuh rasa terima kasih dan harapan, aku dengan patuh meminum cairan hitam itu selama 5 tahun. Setiap kali meminumnya, perutku terasa nyeri samar, siklus haidku menjadi tidak teratur, dan tubuhku selalu terasa lelah. Kukira itu karena tubuhku yang lemah, atau seperti yang dibisikkan para kerabat, karena aku memang rahimnya dingin dan tidak bisa punya anak. Setiap kali ada acara selamatan keluarga, aku harus menunduk menahan cemoohan, tatapan merendahkan dari ibu mertuaku, dan desahan kecewa dari para sanak saudara. Ternyata, semua ini hanyalah sebuah sandiwara. Sebuah sandiwara kejam untuk menutupi aib putra kesayangannya. Nyonya Dewi sudah tahu putranya mandul, tetapi tetap menjadikanku menantunya, sebagai tameng untuk menutupi kenyataan dari mata dunia. Dan jamu yang kuminum selama 5 tahun itu, apa isinya? Kebenaran yang mengerikan muncul di benakku, setajam pisau. Jika Baskara mandul, maka jamu itu bukanlah obat penyubur. Itu adalah racun. Atau setidaknya, obat pencegah kehamilan. Atau lebih buruk lagi, sebuah jamu pemutus keturunan yang akan membuatku mandul secara permanen. Tujuannya agar rahasia keluarga Wijoyo terkubur selamanya, memastikan aku tidak akan pernah bisa hamil dengan pria lain. Dan sup abalon malam ini, jika aku yang memakannya, maka akulah yang sekarang terbaring di dalam sana, kejang-kejang dan berbusa.
Apakah karena aku mulai curiga? Atau karena alasan lain ia ingin membunuhku? Atau membuatku cacat permanen? Dengan tangan gemetar, aku memungut buku catatan itu dan memasukkannya dengan paksa ke dalam tasku. Pintu UGD tiba-tiba terbuka. Seorang dokter yang wajahnya tertutup masker berjalan keluar. Aku berlari menghampirinya, menarik lengan bajunya. "Dokter, bagaimana suami saya?" Dokter itu menatapku dengan dingin, lalu menepis tanganku. "Pasien mengalami keracunan neurotoksin akut. Kondisinya sudah melewati masa kritis, tetapi memerlukan observasi khusus di ruang isolasi. Tanpa persetujuan Nyonya Besar, bahkan keluarga pun tidak diizinkan menjenguk." Selesai bicara, ia berbalik dan pergi, meninggalkanku sendirian di koridor yang kosong, dengan bau disinfektan yang menusuk. Aku mengikuti bayangannya, dan segera melihat pintu sebuah kamar perawatan yang dijaga oleh 2 pengawal berbadan tegap seperti patung. Aku sadar, aku tidak sedang berada di rumah sakit biasa, melainkan di dalam sarang penipu yang berkedok institusi medis. Pintu ruang ICU itu tertutup rapat bagai benteng yang memisahkan dunia. Aku berdiri terpaku di koridor, mencoba mencari sosok suamiku melalui jendela kecil di pintu tebal itu, tetapi pandanganku terhalang oleh punggung 2 pengawal raksasa yang baru saja ditempatkan oleh ibu mertuaku. Mereka berdiri dengan wajah dingin seperti pilar batu, bahkan tidak mengizinkanku, istri sah pasien, untuk mendekat. Nyonya Dewi duduk di bangku tak jauh dari sana, terus menempelkan sapu tangan ke matanya yang kering. Ia benar-benar memainkan perannya sebagai ibu yang menderita dengan sempurna. Isak tangisnya yang sesekali terdengar berhasil memancing simpati dari perawat yang lewat. Tapi aku tahu, di balik topeng kesedihan itu, tersembunyi perhitungan yang dingin. Setiap kali tatapannya melintas ke arahku, tatapan itu setajam silet, mengandung peringatan agar aku tahu diri dan tetap diam. Malam itu, rumah sakit tenggelam dalam keheningan yang menakutkan. Hanya terdengar dengungan Aceh dan langkah kaki petugas jaga malam. Aku tahu aku tidak bisa hanya menunggu tanpa harapan seperti ini. Ketika Nyonya Dewi akhirnya kelelahan dan diantar pulang oleh sopirnya, dan kedua pengawal itu mulai lengah dan bergantian merokok di tangga darurat, aku memutuskan untuk bertindak. Aku melepas sepatu hak tinggiku, memegangnya di tangan, dan berjalan mengendap-endap di atas lantai keramik yang dingin. Jantungku berdebar kencang, setiap detaknya seolah akan merobek keheningan koridor. Aku menyelinap masuk melalui celah pintu yang tidak ditutup rapat oleh salah satu pengawal. Bau alkohol medis dan aroma kematian menusuk hidungku, membuatku mual. Dalam cahaya redup dari peralatan medis, aku melihat Baskara terbaring. Ia tidak bergerak, kepalanya dibalut perban putih, dan masker oksigen menutupi separuh wajahnya yang bengkak. Jika tidak diperhatikan dengan saksama, aku hampir tidak mengenalinya sebagai pria yang telah berbagi ranjang denganku selama 5 tahun. Air mata panas mengalir di pipiku. Aku mendekat dengan hati-hati dan menggenggam tangannya yang terkulai di tepi ranjang. Tangannya dingin dan terasa anehnya kasar. Tidak seperti tangan Baskara yang lembut yang biasa kupegang. Pasti karena obat atau reaksi racun. Batinku mencoba menenangkan diri. Aku membelai rambutnya yang acak-acakan dan merapikan baju pasiennya yang terlipat aneh. Jemariku menyentuh area tulang selangkanya yang terlihat di balik kain tipis itu. Gerakanku tiba-tiba terhenti. Aku terkesiap, mengucek mata, dan melihat lagi lebih dekat. Cahaya dari monitor jantung menyinari lehernya, dan sebuah tahi lalat berwarna coklat gelap berbentuk bulan sabit terlihat jelas. Baskara memang memiliki tahi lalat ini sejak kecil. Ia bahkan pernah bercanda bahwa itu adalah tanda pengenal agar aku bisa menemukannya jika kami terpisah. Tapi, aku ingat dengan sangat jelas. Tahi lalat Baskara ada di tulang selangka kiri. Aku pernah menciumnya ribuan kali, dan aku melihatnya setiap pagi saat ia mengancingkan kemejanya. Namun, tahi lalat di hadapanku ini ada di tulang selangka kanan. Bentuk dan warnanya sama persis, tetapi posisinya benar-benar berlawanan, seperti bayangan di cermin. Hawa dingin yang menusuk menjalari tulang punggungku, membuat bulu kudukku berdiri.
Aku membekap mulutku erat-erat untuk menahan jeritan. Tidak mungkin sebuah tahi lalat bisa berpindah dari kiri ke kanan dalam semalam. Aku menatap lekat-lekat wajah pria yang tertidur lelap itu. Alisnya, hidungnya, masih sama. Tapi kenapa sekarang terasa begitu asing? Sebuah pikiran gila dan mengerikan muncul di benakku, membuat kaki dan tanganku lemas. Pria yang terbaring di sini, bukan Bhaskara. Lalu, di mana Bhaskara yang asli? Kenapa ada orang yang sangat mirip dengannya terbaring di sini, menggantikan posisinya? Dan apakah Nyonya Dewi, ibu kandungnya, tidak mengetahui hal ini? Atau, jangan-jangan ia sendiri adalah sutradara dari sandiwara mengerikan yang terjadi di depan mataku ini? Aku terhuyung keluar dari kamar itu. Kepalaku pening seolah baru saja dipukul dengan palu godam. Koridor rumah sakit masih sepi. Kedua pengawal belum kembali. Tetapi aku merasa tercekik, seolah dikepung oleh konspirasi tak terlihat. Aku butuh bukti. Tahi lalat yang salah posisi saja tidak akan cukup untuk meyakinkan siapapun. Mereka akan bilang aku panik dan berhalusinasi, atau bahkan menganggapku gila. Aku teringat ayahku. Beliau memiliki jaringan yang luas di kalangan elit Jakarta, termasuk hubungan lama dengan dewan direksi rumah sakit ini. Aku mengeluarkan ponselku. Dengan tangan gemetar menelepon ayah. Menangis terseduh-seduh tetapi berusaha menjaga suaraku setenang mungkin. Aku memintanya untuk turun tangan agar aku bisa melihat rekaman CCTV koridor. Dengan alasan ingin memeriksa kedisiplinan perawat jaga malam. Ayah, dengan insting bisnisnya yang tajam, tidak banyak bertanya dan langsung setuju. Keesokan paginya, aku duduk di ruang keamanan. Mataku terpaku pada layar komputer yang memutar ulang rekaman semalam. Kepala keamanan, karena segan pada wibawa ayahku, membiarkanku melihat dengan leluasa meski dengan enggan. Jam di layar menunjukkan pukul 02,15 dini hari. Pintu kamar 302, tempat Bhaskara dirawat, terbuka sedikit. Jantungku serasa berhenti berdetak. Dari layar hitam putih yang berbintik, sesosok bayangan mengenakan piyama pasien bergaris biru berjalan keluar. Itu Bhaskara, tetapi penampilannya sama sekali berbeda dari suamiku yang elegan dan gemar membaca. Langkahnya sama sekali tidak goyah seperti orang yang baru saja melewati masa kritis akibat keracunan. Sebaliknya, langkahnya cepat dan mantap. Punggungnya sedikit membungkuk waspada seperti predator yang sedang berburu. Ia mengamati koridor yang sepi. Lalu dalam sekejap mata, menyelinap ke tangga darurat. Gerakannya begitu terlatih dan cepat hingga membuatku merinding. Suamiku, Bhaskara, fobia ketinggian dan punya sedikit masalah radang sendi. Ia tidak akan pernah bisa berjalan secepat itu, apalagi memiliki gerak-gerik profesional seperti seorang penyusup malam. Sekitar 1 jam kemudian, rekaman menunjukkan ia kembali melalui tangga yang sama dan masuk ke kamar perawatan sepelan hantu. Aku memutar ulang adegan itu puluhan kali. Setiap gerakannya, setiap kali ia menoleh, terpatri dalam benakku. Orang ini jelas seorang pengganti. Seseorang dengan penampilan yang sama persis dengan suamiku, tetapi dengan jiwa iblis. Apa yang ia lakukan di tengah malam? Siapa yang ia temui? Dan kepada siapa ia melapor? Aku mengepalkan tangan. Kuku-kukuku menancap di telapak tangan hingga terasa sakit, tetapi rasa sakit itu justru membuatku lebih sadar. Aku tidak boleh gegabah mengungkap ini sekarang. Jika aku membuat keributan, Nyonya Dewi akan menutupi segalanya. Dan lebih buruk lagi, nyawa Bhaskara yang asli yang aku yakini masih hidup di suatu tempat akan terancam. Aku meminta klip video itu disalin ke ponselku, lalu meninggalkan ruang keamanan. Sinar matahari pagi yang menyilaukan menerpa halaman rumah sakit, tetapi tidak mampu mengusir hawa dingin di hatiku. Aku menatap jendela kamar 302, tempat Bhaskara palsu terbaring dalam koma palsunya. Malam itu, aku meringkuk di kursi belakang sedan hitam milik pengawal kepercayaan yang dikirim ayah. Mobil itu diparkir di balik pohon beringin besar di seberang pintu belakang rumah sakit. Gerimis mulai turun lagi, membuat kaca depan mobil buram dan mengubah pemandangan di luar menjadi samar dan kelam. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari.
Tepat waktu yang sama dengan kemunculan bayangan itu semalam. Benar saja, tidak meleset 1 menit pun. Seseorang berjaket hitam dengan tudung menutupi kepala keluar dengan cepat dari titik yang paling tidak dijaga oleh satpam. Ia memanggil taksi tua yang sepertinya sudah menunggu pelanggan di dekat sana. Aku memberi isyarat kepada pengawalku untuk mengikutinya, menjaga jarak aman agar tidak ketahuan, tetapi cukup dekat agar tidak kehilangan jejak. Taksi itu berputar-putar di jalanan yang sepi, lalu berbelok ke arah kompleks rumah susun tua di pinggiran kota, dekat kawasan pelabuhan. Lampu jalan kuning yang redup tidak mampu menerangi jalanan yang penuh lubang dan genangan air. Mobil berhenti di depan sebuah blok rusun yang usang. Catnya sudah mengelupas parah, memperlihatkan dinding bata merah yang lapuk. Pria itu turun dari mobil, mengamati sekeliling, lalu langsung masuk ke lorong tangga yang gelap. Aku menunggu sampai ia menghilang, baru kemudian membuka pintu mobil, buru-buru mengenakan jas hujan tipis, dan mengikutinya dengan hati-hati. Bau apek khas bangunan tua menusuk hidung, bercampur dengan bau sangit sisa arang dan bau selokan yang membuatku mual. Tangganya sempit dan curam. Aku harus berhati-hati agar setiap langkahku tidak menimbulkan suara. Ia berhenti di lantai 4. Di depan sebuah pintu kayu biru yang catnya sudah terkelupas. Alih-alih mengetuk, ia mengeluarkan siulan aneh, seperti suara burung hantu di malam hari. Pintu terbuka sedikit. Cahaya kuning dari dalam menyinari wajah orang yang membukanya. Dia seorang wanita yang relatif muda, mengenakan daster longgar, rambutnya diikat asal-asalan. Tapi yang paling menarik perhatianku adalah perutnya yang buncit. Mungkin sudah hamil 7 atau 8 bulan. Ia menatap pria berwajah suamiku itu dengan tatapan campuran antara gembira dan cemas. Lalu dengan cepat menariknya masuk dan menutup pintu. Aku bersembunyi di sudut gelap dekat tangga. Jantungku berdebar kencang. Siapa wanita ini? Kenapa pria yang menyamar sebagai suamiku datang ke sini tengah malam? Dan apakah bayi di dalam kandungannya ada hubungannya dengan dia? Aku harus melihat dan mendengar lebih jelas. Aku melihat kantong sampah hitam yang diletakkan seseorang di depan pintu sebelah. Aku memutuskan, jika ketahuan, aku akan berpura-pura menjadi penghuni yang terlambat membuang sampah atau pemulung. Aku mendekati pintu kayu biru itu dengan hati-hati. Pintunya tidak kedap suara, dan beberapa bilah jendelanya sudah rusak, membuat suara dari dalam, meskipun tidak keras, cukup terdengar olehku. Aku mendengar suara wanita itu, penuh dengan kelelahan dan tuduhan. Mas Danu, kenapa kamu kesini lagi? Kan sudah kubilang kita bertemu setelah urusanmu selesai. Bagaimana kalau ada yang lihat? Suara yang menjawab terdengar familiar, tetapi aksennya benar-benar asing, kasar dan ceplas-ceplos. Memangnya kenapa kalau aku kangen sama kamu dan anak kita? Aku sudah gatal diam di rumah sakit itu. Pura-pura sakit. Sialan. Kapan nenek sihir itu akan membereskan istrinya? Aku terhenyak. Tangan dan kakiku menjadi dingin. Istrinya. Dia membicarakanku. Dan wanita hamil ini, tidak diragukan lagi, adalah selingkuhannya. Tempatnya kembali setelah ia melepaskan topeng sempurna sebagai suamiku. Aku menahan napas, menempelkan telingaku lebih dekat ke bilah jendela yang rusak, mencoba menangkap setiap kata dari ruangan sempit itu. Wanita itu, yang kemudian ku ketahui bernama Ratih, suaranya menjadi lebih tajam, bercampur isak tangis. Mas Danu, jangan bohongi aku. Dulu kamu bilang hanya akan menggantikan peran kakakmu sebentar. Dapat uang dari nenek sihir itu, lalu kita bisa kabur jauh-jauh. Tapi lihat sekarang, kamu semakin mirip seperti anak konglomerat itu. Jangan-jangan kamu benar-benar mau merebut posisinya, mencampakkan aku dan anak ini, lalu mengambil istri kayanya itu kan? Danu. Namanya Danu, bukan Baskara. Dan ia memanggil Baskara kakak. Kepalaku pening. Potongan-potongan teka-teki mulai menyatu, membentuk gambaran kebenaran yang mengerikan. Suara Danu tertawa sinis. Gila kamu. Kamu pikir aku mau peran murahan ini? Jadi anak manja di keluarga Wijoyo?
Setiap pagi harus minum jamu, malamnya dengar ceramah nenek sihir itu soal etika dan sopan santun. Aku hanya mau uangnya, lalu kabur. Tapi nenek sihir itu, si Dewi Wijoyo, bukan orang sembarangan, Ratih. Ia berhenti sejenak. Perempuan itu membuangku 30 tahun yang lalu. Hanya karena seorang dukun bilang aku akan membawa sial, aku dibuang seperti sampah. Sekarang, baru setelah anak emasnya berulah dan mau membongkar korupsi perusahaan, dia ingat padaku, bukan karena sayang, tapi untuk menjadikanku pengganti. Tameng, anak kesayangannya tetap duduk manis di kursi direktur. Lalu, Mas Baskara, kakakmu di mana? Tanya Ratih dengan suara bergetar ketakutan. Anak itu, dia sekarang terbaring di neraka, hidup-hidup, bisik Danu dengan suara rendah, kejam, dan penuh rahasia. Nenek sihir itu tidak akan langsung membunuhnya. Dia butuh Baskara tetap hidup untuk menandatangani surat pengalihan aset. Kau tidak usah khawatir. Anak di perutmu ini adalah cucu laki-laki pertama yang sebenarnya dia inginkan. Nantinya, dia akan menjadi mesin pencetak uang untuk kita. Aku membeku di koridor. Kedua tanganku mencengkram erat kusen jendela yang lapuk hingga serpihan kayunya menusuk kulitku dan berdarah. Tetapi aku tidak merasakan sakit. Baskara dan Danu, mereka kembar. Satu dibesarkan dalam kemewahan tetapi terkekang, yang lain dibuang ke lingkungan kelam. Dan ibu kandung mereka, Dewi Wijoyo, karena keserakahan dan keangkuhannya, menggunakan satu anak untuk mencelakai anak yang lain. Air mata mengalir di pipiku. Bukan karena takut, tetapi karena kasihan. Aku sedih memikirkan suamiku yang lembut, Baskara, yang ternyata juga korban tragis dari ibu kandungnya sendiri. Dan aku bergidik ngeri membayangkan kekejaman wanita yang selama ini kupanggil ibu. Dia bukan manusia. Dia iblis berkedok bidadari. Dengan tangan gemetar, aku mengeluarkan ponsel dan merekam sisa percakapan mereka. Sebelum langkah kaki Danu mendekat ke pintu, aku cepat-cepat mundur dan bersembunyi di kegelapan dekat tangga di lantai atas, menahan napas. Pintu terbuka, Danu, mengenakan mantel hitam dengan kerah ditegakkan, menghilang dengan cepat ke dalam malam. Aku menunggu sampai suara langkahnya menjauh, baru berani menghela napas. Dadaku terasa sesak seperti mau pecah. Aku kembali ke rumah sebelum fajar. Aku meminta sopir berhenti agak jauh dari gerbang, lalu berjalan masuk sendirian. Dengan kunci pribadi yang diberikan Baskara di awal pernikahan kami, aku membuka pintu belakang dengan hati-hati. Engsel yang berkarat berderit pelan, membuat jantungku mencelos. Untungnya, anjing herder penjaga yang biasanya galak malam ini tertidur lelap, mungkin dibius. Aku menyelinap masuk, melintasi halaman berlantai batu yang dingin, menuju paviliun tempat tinggal para pembantu dan gudang. Kamar lama Mbok Lastri berada di ujung koridor lantai 1, tepat di sebelah dapur. Meskipun ia sudah pergi beberapa hari, kamarnya masih terkunci rapat, tidak ada yang membersihkan atau memasukinya. Aku memutar gagang pintu, untungnya tidak dikunci. Aku mulai menggeledah kamar itu dengan sangat hati-hati. Lemari pakaiannya kosong. Laci meja hanya berisi beberapa bungkus obat masuk angin dan gulungan benang. Aku berjongkok, menyinari bagian bawah tempat tidur dengan senter ponsel. Tanganku merogoh ke dalam, dan jemariku menyentuh sesuatu yang dingin. Aku menariknya keluar dengan susah payah. Sebuah kotak sepatu tua, terbungkus rapat dengan beberapa lapis kantong plastik hitam. Kenapa Mbok Lastri menyembunyikannya begitu dalam? Dan kenapa ia tidak membawanya saat kabur? Mungkin ia takut Nyonya Dewi akan menggeledah rumah. Atau mungkin, ini sengaja ditinggalkan untuk seseorang. Mungkin untukku. Di dalamnya tidak ada perhiasan atau uang. Hanya setumpuk surat yang sudah menguning diikat dengan karet gelang, dan selembar foto hitam putih. Ujung-ujung foto itu sudah melengkung dan robek dimakan rayap. Aku mengambil foto itu, melihatnya di bawah cahaya senter. Dua wanita muda berdiri di depan sebuah rumah sakit bersalin. Wanita di sebelah kiri mengenakan kebaya sutra mewah.
Wajahnya cantik tetapi dingin, tanpa senyum sedikit pun. Di lengannya, ia menggendong seorang bayi gemuk yang terbungkus bedong bersulam indah. Itu adalah Nyonya Dewi di masa mudanya. Wanita di sebelah kanan mengenakan pakaian sederhana, kepalanya ditutupi selendang. Ia menunduk dalam-dalam sambil menangis. Kedua tangannya terkulai lemas. Aku membalik foto itu dan melihat sebaris tulisan tangan yang gemetar dengan tinta ungu yang sudah pudar. Hari penentuan nasib, mengembalikan anak itu padanya. Jantungku berdebar kencang. Aku buru-buru membuka ikatan karet gelang pada tumpukan surat. Surat-surat ini ditulis di atas kertas buku tulis murah, bertanggal 30 tahun yang lalu. Itu adalah surat-surat yang ditulis Mbok Lastri untuk sepupunya di kampung. Tetapi karena takut atau alasan lain, tidak pernah ia kirimkan. Hanya sebagai pelampiasan isi hatinya. Dik, Lastri rasanya tidak kuat. Nyonya besar memaksa Mbok menukar bayinya. Beliau melahirkan anak kembar, tapi dukun bilang kalau dua anak laki-laki lahir bersamaan akan mencelakai orang tuanya. Salah satunya harus dibuang. Sialnya, bayi yang mau disimpan Nyonya itu lemah. Napasnya satu-satu. Sementara bayi yang diserahkan ke Mbok untuk dibuang itu sehat, merah, dan kuat. Nyonya mengancam, kalau Mbok tidak menukar bayi yang sehat itu untuknya, dia akan menyuruh orang membakar rumah kita di kampung, membunuh seluruh keluarga kita. Air mataku menetes di atas kertas tipis itu. Aku lanjut membaca surat kedua, yang ditulis beberapa bulan kemudian. Dik, Mbok sudah melakukannya. Anakku sekarang menjadi tuan muda di keluarga Wijoyo, hidup mewah dan diberi nama Baskara. Sementara anak Nyonya yang lemah itu, ia menyuruhku membuangnya di panti asuhan. Hidup atau mati terserah, katanya. Tapi Mbok tidak tega. Diam-diam Mbok menitipkannya pada kenalan untuk dibesarkan, dan kuberi nama Danu. Mbok berdosa pada kedua anak itu. Aku terduduk lemas. Surat itu terlepas dari tanganku. Kebenarannya jauh lebih kejam dan tragis dari yang kubayangkan. Suamiku, Baskara, adalah anak kandung Mbok Lastri. Sementara Danu, si penipu itu, adalah anak kandung Nyonya Dewi yang ia buang. Pantas saja Nyonya Dewi, meskipun memanjakan Baskara, selalu terasa dingin dan menjaga jarak, seolah memelihara hewan kesayangan, bukan anak kandung. Dan pantas saja Mbok Lastri begitu menyayangi Baskara, mengurus setiap detail makan dan tidurnya, bahkan rela mengorbankan kehormatannya sendiri untuk melindunginya. Kemarahan membuncah di dadaku. Nyonya Dewi, demi tahayul dan gengsi, bukan hanya mencuri anak orang lain, tetapi juga dengan kejam membuang darah dagingnya sendiri. Dan sekarang, saat ia butuh pengganti, ia mengambil kembali anak yang dibuangnya itu untuk dijadikan alat mencelakai anak angkatnya yang sudah tidak berguna. Aku buru-buru memasukkan surat dan foto itu ke dalam tas, memutuskan untuk segera pergi dari sini. Tapi saat aku baru saja hendak berdiri, terdengar suara derit dari lantai kayu di koridor. Langkah kaki yang pelan dan berat mendekat ke arah kamar ini. Aku terkejut, mematikan senter, menahan napas, dan menyembunyikan diri di sudut di balik pintu lemari. Nyonya Dewi. Ia mengenakan gaun tidur sutra panjang. Rambutnya tergerai, dan di tangannya ia membawa segelas susu hangat yang masih mengepul. Ia tidak menyalakan lampu, hanya mengamati sekeliling kamar kecil itu. Matanya bersinar aneh di kegelapan. Aku menahan napas, meringkuk sekecil mungkin di sudut lemari yang sempit dan berdebu. Mungkin ia mendengar suara, atau punya firasat ada penyusup. Siapa di sana? Suaranya serak, terdengar seperti panggilan arwah di ruangan yang sunyi. Tidak ada jawaban. Ia melangkah masuk. Suara sandalnya yang terseret di lantai keramik kasar terdengar jelas. Ia berputar di sekeliling tempat tidur, lalu tiba-tiba berhenti tepat di depan lemari tempatku bersembunyi. Aku memejamkan mata, bersiap untuk yang terburuk. Tetapi ia tidak membuka lemari. Sebaliknya, ia meletakkan gelas susu itu di meja kayu kecil di samping tempat tidur, duduk di ujung ranjang, dan menghela napas panjang. Lastri,
Kau bersembunyi dengan baik. Tapi apa kau pikir bisa membawa rahasia itu ke liang lahat? Menantuku ini ternyata sama penasarannya denganmu. Aku bergidik. Apakah ia bicara sendiri? Atau ia tahu aku ada di sini? Tiba-tiba, ponsel di sakuku bergetar. Notifikasi pesan masuk. Meskipun sudah kusetel mode getar, di ruangan sesunyi ini, suara bzzz itu terdengar memekakan telinga seperti alarm. Nyonya Dewi berbalik dengan cepat dan menarik pintu lemari. Saat matanya bertemu dengan mataku, tidak ada keterkejutan di sana. Hanya kepuasan dan kekejaman yang terlukis jelas di wajahnya yang berkerut. Nah, benar kan? Tikus kecil ini akhirnya masuk ke sarangnya sendiri. Ia menyeringai. Senyumnya yang ganjil membuatku merinding. Kenapa bersembunyi seperti itu? Bukankah sudah ibu bilang jangan keluyuran malam-malam? Nanti bertemu hantu. Aku merangkak keluar dengan panik, kaki dan tanganku gemetar. Tetapi aku berusaha tetap tenang. Aku hanya ingin melihat. Kalau-kalau Mbok Lastri ada barang yang tertinggal. Oh, begitu. Menantu yang berbakti, Nyonya Dewi mengambil gelas susu dan menyodorkannya padaku. Ibu lihat akhir-akhir ini wajahmu pucat dan banyak pikiran. Minumlah susu hangat ini, biar perutmu nyaman. Lalu kembalilah ke kamarmu. Jangan terlalu ikut campur urusan orang tua. Nanti cepat mati. Susu itu beraroma vanila dan gula yang kuat. Tetapi di balik aroma manis itu, tersembunyi bau pahit yang aneh, seperti kacang almond yang dipanggang. Aku menatap gelas susu putih itu, lalu ke mata Nyonya Dewi yang menyipit menantang. Ia memaksaku. Jika aku tidak minum, ia tidak akan melepaskanku. Tapi jika aku minum, aku mungkin tidak akan pernah bangun lagi. Sama seperti Baskara. Aku mengulurkan tangan, menerima gelas itu, merasakan kehangatan menjalar dari kaca tebalnya. Terima kasih, Bu. Perhatian sekali. Aku memaksakan senyum. Nyonya Dewi mengangguk puas, melipat tangannya di dada, menatapku lekat-lekat, menunggu aku meminumnya. Ia ingin melihat dengan mata kepalanya sendiri aku menelan racun manis itu. Aku mendekatkan gelas ke bibirku. Uap panasnya menyentuh wajahku, membawa aroma manis yang memuakkan. Pandanganku tetap terkunci pada Nyonya Dewi, dan aku bisa melihat dengan jelas ketidaksabaran di matanya. Tepat saat gelas itu menyentuh bibirku, aku berpura-pura tanganku tergelincir. Praang. Gelas itu jatuh dan pecah berkeping-keping di lantai. Susu putih tumpah, menggenang di atas ubin tua, menimbulkan buih-buih kecil di tengah debu. Aku berpura-pura panik dan membungkuk. Suaraku bergetar. Aduh, maaf Bu. Saya ceroboh sekali. Tangan saya licin. Wajah Nyonya Dewi mengeras. Kekecewaan dan amarah meledak di matanya. Ia menggeram. Dasar tidak becus. Memegang segelas susu saja tidak bisa. Apa kau mau melawanku? Tidak, Bu. Saya akan membersihkannya. Aku berpura-pura memunguti pecahan kaca, dengan sengaja membiarkan salah satu pecahan menggores tanganku hingga berdarah, untuk mengalihkan perhatiannya. Nyonya Dewi melihat bekas darah segar di tanganku, mendengus dingin, lalu berbalik dan melangkah keluar pintu. Bersihkan sampai tuntas, lalu kembali ke kamarmu. Jangan berani melangkah keluar dari rumah ini. Mulai sekarang, akan ada orang yang mengawasimu. Jaga sikapmu baik-baik. Pintu dibanting tertutup. Segera setelah itu, terdengar bunyi kunci diputar dari luar. Ia mengurungku. Aku berlari ke pintu, menggedornya sekuat tenaga, tetapi sia-sia. Pintu kayu yang berat itu tidak bergeming. Aku melihat sekeliling ruangan yang pengap. Jendelanya dipasangi teralis besi yang kokoh. Satu-satunya jalan keluar telah ditutup. Aku menjadi tahanan di rumahku sendiri. Dengan tangan yang berdarah, aku meraih ponselku. Untungnya, ia terlalu percaya diri dan tidak menyitanya. Ayah, tolong aku. Dia mau membunuhku. Aku menangis. Dengan cepat memberitahukan situasi dan lokasiku. Di seberang telepon,
Suara ayahku terdengar tenang dan berwibawa, seperti gunung yang kokoh di tengah badai. "Tenang, nak. Kunci pintunya. Ganjal dengan kursi." Ayah segera ke sana. Tidak ada yang boleh menyentuh putriku seujung kuku pun. Mengikuti perintah ayah, aku menyeret ranjang besi untuk mengganjal pintu. Sambil memeluk erat tasku yang berisi semua bukti, aku meringkuk di sudut ruangan. Mataku tak pernah lepas dari pintu. Waktu berjalan lambat seperti siksaan. 1 jam, 2 jam. Di luar, mulai terdengar suara-suara gaduh dan gonggongan anjing yang riuh. Tiba-tiba, terdengar suara benturan keras yang membuat seluruh rumah bergetar. Diikuti suara klakson mobil yang memekakan telinga dan teriakan panik. Aku mendengar suara ayahku yang familiar, diperkuat melalui megafon, berteriak tegas dan marah. "Buka pintunya sekarang, atau saya akan tabrak pintu ini dengan mobil dan menjemput putri saya." Terdengar suara adu mulut, langkah kaki yang berlari-larian. Pintu kamar Mbok Lastri digedor, lalu didobrak dari luar. Ranjang besi terdorong, menimbulkan suara gesekan yang memekakan telinga. Pintu terbuka lebar. Dalam cahaya fajar yang remang-remang, ayahku berdiri di sana. Rambutnya acak-acakan, wajahnya memerah karena amarah. Di belakangnya, puluhan pengawal berjas hitam dan bahkan pengacara keluarga kami sudah siaga. "Ayah!" Aku berteriak dan berlari ke pelukannya seperti anak kecil yang menangis. Ayah memelukku erat, menepuk-nepuk punggungku yang bergetar. "Tidak apa-apa, nak. Ayah sudah di sini. Kita pulang sekarang. Sarang iblis ini tidak pantas kau tinggali sedetik pun lagi." Aku melirik keluar dan melihat Nyonya Dewi berdiri lunglai di tengah halaman. Wajahnya pucat pasi. Para pengawalnya sudah dilumpuhkan oleh orang-orang ayahku. Ia menatapku yang dipapah keluar oleh ayah. Tidak ada lagi keangkuhan di wajahnya, hanya ketakutan. Ia tahu, saat ayahku sudah turun tangan, pertarungan ini tidak lagi berada di bawah kendalinya. Aku memeluk tasku erat di dada, melewatinya tanpa menoleh. Dalam hati aku bersumpah, suatu hari nanti aku akan kembali ke sini. Bukan untuk lari, tetapi untuk membuatnya membayar semua kejahatannya. Setelah malam yang mengerikan itu, aku dipindahkan ke sebuah villa tua milik ayah di puncak, yang biasa ia gunakan untuk peristirahatan akhir pekan. Jauh dari kebisingan dan intayan keluarga Wijoyo, villa itu tersembunyi di antara perkebunan teh. Begitu sunyi hingga aku bisa mendengar suara daun kering jatuh di halaman. Namun, ketenangan pemandangan tidak mampu meredakan badai yang bergemuruh di hatiku. Aku duduk di dekat jendela, memutar-mutar botol kaca kecil berisi sampel sup yang berhasil kusimpan. Pikiranku dipenuhi beban. Keesokan paginya, ayah membawaku menemui Dr. Hartono, seorang ahli toksikologi terkemuka di Laboratorium Forensik Nasional, yang juga teman lama ayah. Ruang kerjanya penuh dengan tumpukan berkas dan berbau bahan kimia. Dr. Hartono mengamati sampel sup itu di bawah cahaya, lalu memeriksa hasil tes darah dan urinku yang sudah dilakukan begitu aku tiba di rumah, atas permintaan mendesak ayah. Dr. Hartono menghela napas, melepas kacamata bacanya. Suaranya berat, namun jelas. "Kirana, kamu harus kuat. Hasilnya tidak bagus." Ia menunjuk lembaran hasil tes yang penuh dengan indikator kimia. Sampel sup ini mengandung tetrodotoksin, racun saraf mematikan yang biasa ditemukan pada ikan buntal. Dosisnya diencerkan dengan sangat presisi. Tidak langsung membunuh, tapi akan melumpuhkan sistem motorik, menyebabkan kejang dan gagal napas. Jika tidak segera ditangani, akibatnya kematian atau kondisi vegetatif permanen. Aku bergidik ngeri, teringat bagaimana Baskara kejang-kejang di atas meja. Nyonya Dewi tidak hanya ingin menyingkirkannya, ia ingin Baskara mati dalam penderitaan. Tapi perkataan Dr. Hartono selanjutnya mendorongku ke jurang keputusasaan. "Dan, Kirana," ia beralih ke hasil tesku, tatapannya penuh belas kasihan. "Di dalam darah dan rambutmu, ditemukan akumulasi timbal dan merkuri dalam jumlah tinggi. Ini adalah logam berat yang sangat beracun,
Biasa ditemukan dalam ramuan jamu berkualitas rendah atau yang sengaja dicampur dengan niat jahat. Katamu kau minum jamu penyubur kandungan selama 5 tahun. Aku mengangguk. Tenggorokanku tercekat. Dokter Hartono menggelengkan kepala. Suaranya menajam karena marah. Itu bukan jamu penyubur. Itu adalah ramuan kuno yang dimodifikasi. Di kalangan peracik jamu hitam, itu disebut jamu pemutus keturunan. Mereka menggunakan bahan-bahan yang merusak darah, dicampur dengan mineral yang mengandung merkuri, disamarkan sebagai penenang, padahal fungsinya meracuni secara perlahan. Jika diminum dalam jangka panjang, rahim akan mengering, ovarium menyusut, dan kau akan kehilangan kemampuan untuk hamil secara total. Dia tidak hanya ingin mencegahmu punya anak, Kirana. Dia sedang menghancurkan organ-organmu setiap hari. Telingaku berdengung. 5 tahun masa mudaku. 5 tahun aku menahan pahitnya jamu itu. Mangkuk demi mangkuk dengan harapan menjadi seorang ibu. Ternyata, selama ini aku memasukkan racun ke mulutku dengan tanganku sendiri. Nyonya Dewi, wanita yang di mulutnya mengaku menyayangi menantunya dan mendambakan cucu, ternyata adalah orang yang telah merenggut naluri keibuanku dengan cara paling kejam. Kejahatannya bukan lagi perhitungan manusia, melainkan kekejian iblis berwujud manusia. 2 hari kemudian, Pak Bimo, detektif swasta yang disewa ayah seorang pria berpenampilan lusuh dengan mata setajam silet datang membawa sebuah map tebal. Ini informasi tentang pria bayangan itu, kata Pak Bimo dengan suara serak. Nama aslinya Danu Wijoyo. Adik kembar suami Nyonya. Tapi hidupnya bagai bumi dan langit. Aku membuka lembaran map itu satu persatu. Foto-foto hasil pengintaian yang tajam muncul. Danu bukanlah seorang pengusaha atau intelektual. Ia adalah seorang preman yang disegani di kawasan Tanah Abang, bos dari beberapa lapak judi ilegal dan rentenir. Fotonya yang bertelanjang dada, memamerkan tato di sekujur tubuhnya sambil merokok dan bermain kartu dengan anak buahnya. Sangat kontras dengan penampilan sopannya saat berperan sebagai Baskara. Dia punya utang sangat besar. Lebih dari 10 miliar rupiah karena judi bola online dan investasi kripto bodong. Lanjut Pak Bimo, menunjuk salinan rekening bank yang penuh angka minus. Para penagih utang mengejarnya, mengancam akan memotong tangannya jika tidak membayar. Itulah kenapa Nyonya Dewi bisa dengan mudah membelinya. Benar, bisikku, menyambungkan semua titik. Nyonya Dewi membayarkan sebagian utangnya, sekitar 2 miliar, sebagai uang muka agar dia mau berakting. Kontraknya, Danu berperan sebagai Baskara, menandatangani surat pengalihan aset dan kepemilikan grup kepada Nyonya Dewi. Sebagai imbalannya, Nyonya Dewi akan melunasi sisa utangnya dan memberinya modal untuk kabur ke luar negeri. Tapi Danu ini serakah. Dia tidak hanya mau uangnya, dia mau merebut semuanya, posisi direktur utama dan identitas Baskara. Aku bergidik membaca laporan karakter Danu, temperamental, kejam, dengan catatan kriminal penganiayaan. Orang seperti inilah yang sekarang terbaring di rumah sakit, memerankan suamiku yang lembut, menerima simpati dan perawatan. Sungguh ironis. Bagaimana dengan wanita bernama Rati itu? Tanyaku, teringat wanita hamil di rumah susun. Dia selingkuhannya, mantan pemandu lagu di sebuah karaoke. Dia sedang mengandung anak Danu. Dan ini adalah kartu truf Danu untuk menekan balik Nyonya Dewi. Dia tahu betapa Nyonya Dewi mendambakan penerus laki-laki, jadi dia menggunakan anak ini sebagai alat tawar. Ayahku mematikan rokoknya. Matanya berkilat penuh tekad. Orang serakah dan orang kejam bekerja sama. Cepat atau lambat, mereka akan saling gigit. Kita hanya perlu menambahkan sedikit minyak ke dalam api. Melihat foto-foto Danu yang tersenyum licik, rasa jijik menjalari hatiku, tetapi secercah harapan juga muncul. Danu bukanlah benteng yang tak bisa ditembus. Ia punya terlalu banyak kelemahan. Utang, keserakahan dan kebiasaan buruk. Dan yang terpenting, ia tidak punya ikatan batin dengan Nyonya Dewi. Itulah celah fatal yang akan kugunakan untuk meruntuhkan konspirasi mereka.
Membongkar kedok Danu dan Nyonya Dewi itu penting, tetapi prioritasku saat ini adalah menemukan Baskara. Masih hidupkah ia? Pertanyaan itu menghantuiku setiap malam. Aku teringat jam tangan pintar yang kuberikan pada Baskara sebagai hadiah ulang tahun lalu. Ia sangat menyukainya dan memakainya 24 jam sehari, bahkan saat tidur. Jam itu memiliki fitur pelacak GPS independen, menggunakan eSIM, dan baterainya tahan lama. Aku membuka aplikasi pelacak di ponselku, masuk ke akun manajemen perangkat milik Baskara. Jantungku berdebar kencang saat ikon loading berputar. Perangkat tidak ditemukan atau dimatikan adalah hasil yang paling kutakutkan. Tapi kemudian, sebuah titik merah berkedip muncul di peta Jakarta. Ketemu, teriakku, memperbesar layar dengan tangan gemetar. Sinyalnya sangat lemah dan putus nyambung, pertanda perangkat itu berada di tempat yang sulit dijangkau sinyal atau terhalang sesuatu yang tebal. Lokasi titik merah itu bukan di rumah sakit, bukan juga di rumah susun Danu. Lokasinya berada di dalam kompleks rumah utama keluarga Wijoyo. Tapi posisi persisnya sangat aneh. Bukan di gedung utama, melainkan di bagian belakang, di area gudang tua peninggalan Belanda. Gudang itu separuh di atas tanah, separuh di bawah tanah. Dulunya digunakan sebagai gudang anggur dan penyimpanan jamu-jamu langka yang butuh suhu dingin. Nyonya Dewi selalu melarang siapapun mendekati area itu, dengan alasan tempat itu adalah penjaga feng shui keluarga dan akan membawa sial bagi orang luar. Gudang tua. Bisikku, hawa dingin merayap di punggungku. Ia menyekap Baskara di dalam rumahnya sendiri. Tempat paling berbahaya ternyata adalah tempat paling aman. Ia membaringkan Danu di rumah sakit untuk menipu mata publik. Sementara Baskara yang asli disekap di bawah tanah, di bawah kakinya sendiri setiap hari. Kekejaman wanita ini sudah melampaui batas moral dan etika. Aku menunjukkan ponselku pada ayah. Ayah mengerutkan kening, berpikir keras. Kalau di gudang itu, penyelamatan akan lebih sulit dari yang kita duga. Gudang itu pasti punya pintu baja dan penjaga. Kita tidak bisa menyerbu begitu saja. Bagaimana jika dia terdesak lalu mencelakai Baskara dan menghilangkan bukti? Kita butuh alasan. Alasan yang membuatnya membuka pintu gudang itu, atau setidaknya membuat penjagaannya lengah. Tepat saat itu, Detektif Bimo memberikan ide. Sebentar lagi ada acara selamatan besar keluarga Wijoyo, kan? Saya dengar tahun ini akan diadakan besar-besaran, mengundang semua kerabat dan mitra bisnis. Saat itu, penjagaan di rumah utama pasti akan sangat ketat. Tapi karena semua tenaga terfokus pada acara, area belakang justru bisa menjadi lebih longgar. Lagi pula, Nyonya Dewi tidak akan berani bertindak gegabah dengan adanya begitu banyak orang luar. Selamatan keluarga. Itulah waktu yang tepat. Aku menatap titik merah yang samar di layar, berharap bisa mengirimkan pesan pada suamiku yang sedang menderita. Mas Baskara, bertahanlah sedikit lagi. Aku akan segera datang. Aku tidak akan membiarkanmu berada dalam kegelapan itu lebih lama lagi. 3 hari sebelum acara selamatan, suasana di villa persembunyian kami sama tegangnya dengan persiapan pesta di rumah keluarga Wijoyo. Tapi alih-alih menyiapkan hidangan mewah, kami menyiapkan hadiah istimewa untuk drama besar yang akan segera dipentaskan. Ayah meminta pengacaranya menyiapkan semua dokumen hukum yang diperlukan dan diam-diam menghubungi pihak berwajib dengan bukti-bukti awal penyelewengan dana di grup Kusuma Wijaya. Tapi potongan puzzle terpenting adalah Ratih, selingkuhan Danu yang sedang hamil. Pak Bimo melaporkan bahwa Ratih sangat cemas dan ketakutan. Danu mulai menunjukkan gelagat ingin menyingkirkannya setelah urusannya selesai, agar bisa menikah dengan putri seorang pejabat untuk memantapkan posisinya. Pertengkaran mereka semakin sering, dan Danu bahkan mulai main tangan pada Ratih yang sedang hamil. Aku memutuskan untuk menemui Ratih. Ini adalah pertaruhan berisiko, tapi satu-satunya cara untuk mengubahnya dari musuh menjadi sekutu. Kami bertemu di sebuah kafe terpencil di dekat rumah susunnya. Saat Ratih masuk, aku hampir tidak mengenalinya. Ia kurus, kantung matanya hitam,
dan ia terus-menerus mengelus perutnya yang buncit seolah itu adalah refleks perlindungan diri. Aku langsung ke inti permasalahan. Kau tahu apa yang akan dilakukan Danu padamu dan bayimu setelah ia berhasil mendapatkan harta keluarga Wijoyo kan? Ratih terkejut, menatapku dengan waspada seperti hewan yang terluka. Siapa kamu? Mau apa? Aku adalah istri dari pria yang sedang diperankan oleh Danu, kataku tenang, menyodorkan sebuah amplop tebal padanya. Isinya bukan uang, melainkan foto-foto Danu yang diam-diam bertemu dengan wanita lain yang lebih muda dan cantik. Putri seorang mitra bisnis besar serta rekaman percakapannya dengan anak buahnya, merencanakan cara membereskan si penyihir hamil itu. Ratih mengambil foto-foto itu dengan tangan gemetar. Setiap lembar yang ia lihat, air matanya menetes. Kebenaran yang brutal meruntuhkan sisa kepercayaan buta yang ia miliki pada pria pengkhianat itu. Beraninya dia. Ishak Ratih. Dia tidak hanya berani, dia akan melakukannya. Sambungku, suaraku tegas namun penuh simpati. Kau hanyalah bidak catur sementara baginya. Begitu ia menjadi Tuan Baskara Wijoyo, ia akan butuh istri yang sepadan, bukan wanita dari dunia malam. Kau dan bayimu akan menjadi noda yang ingin ia hapus bersih. Ratih menelungkupkan wajahnya di meja, menangis terseduh-seduh. Aku menunggunya tenang, lalu berkata lembut, tapi kau masih punya kesempatan. Bantu aku membongkar kedoknya. Aku berjanji akan melindungimu dan bayimu, dan memberimu cukup uang untuk memulai hidup baru di tempat lain. Anak ini tidak bersalah. Dia berhak hidup tenang, bukan bersembunyi di bawah bayang-bayang ayah seorang kriminal. Ratih mengangkat wajahnya. Matanya yang bengkak memancarkan tekad seorang ibu yang ingin melindungi anaknya. Ia mengangguk, suaranya serak. Baik, aku akan membantumu. Aku tidak butuh uangmu. Aku hanya ingin manusia rendahan itu membayar semua kebohongannya padaku. Aku menghela napas lega. Potongan puzzle terakhir telah terpasang. Pagi hari saat acara selamatan, pendopo besar keluarga Wijoyo dihias dengan sangat mewah. Bau dupa dan kembang 7 rupa menyebar di udara, menciptakan suasana sakral. Sedan-sedan mewah berbaris di depan gerbang. Para tetua keluarga dan mitra bisnis turun satu persatu, semuanya berpakaian rapi dengan wajah serius. Aku bersembunyi di balik pohon palem tinggi di dekat gerbang belakang, mengamati semuanya melalui kacamata hitam besar. Nyonya Dewi muncul, mengenakan kebaya hitam bersulam benang emas, memancarkan aura seorang ratu. Ia sibuk mengarahkan para pekerja, sesekali berpura-pura menyeka air mata yang tidak pernah ada. Tapi yang paling menarik perhatianku adalah kursi roda yang didorong masuk ke pendopo. Di atasnya, Danu duduk mengenakan setelan hitam longgar. Kepalanya terkulai, sesekali air liurnya menetes, tatapannya kosong tanpa jiwa. Semua yang melihatnya berdecak prihatin, menyangka putra mahkota yang malang itu selamat dari maut tetapi menjadi idiot. Sandiwara ibu dan anak ini benar-benar sempurna. Setelah berdoa di hadapan foto-foto leluhur, Nyonya Dewi berbalik menghadap kerumunan. Suaranya bergetar karena duka. Keluarga kami sedang ditimpa musibah. Putra saya mengalami kecelakaan hebat. Nyawanya selamat, tetapi akalnya tidak lagi seperti dulu. Sebagai seorang ibu, hati saya hancur. Ia berhenti, menunggu gumaman simpati dari kerumunan, lalu melanjutkan, tetapi Trahwijoyo tidak boleh kosong tanpa pemimpin. Sekarang putra saya sakit, dan menantu saya. Ia meninggalkan suaminya yang sakit, pergi dari rumah berhari-hari tanpa kabar. Saat ia mencapai puncak dramanya, terdengar suara sepatu hak tinggi menginjak lantai marmer. Tok, 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 tajam dan tegas. Aku melepas kacamata hitamku dan berjalan lurus masuk dari gerbang utama. Kepala tegak, memeluk erat sebuah map tebal. Ayah dan para pengacara mengikutiku di belakang, membentuk benteng yang kokoh. Siapa bilang saya meninggalkan rumah karena pria lain? Dan siapa bilang suami saya sakit sampai tidak mengenali istrinya sendiri? Suaraku tidak keras,
tetapi cukup untuk memotong pidato sentimental Nyonya Dewi. Semua mata tertuju padaku. Bisik-bisik meledak seperti sarang lebah yang diganggu. Wajah Nyonya Dewi pucat pasi. Matanya terbelalak menatapku seolah melihat hantu. Danu di kursi roda refleks ingin mengangkat kepala, tetapi teringat perannya. Ia buru-buru menunduk lagi. Tangannya mencengkeram lengan kursi roda hingga buku-buku jarinya memutih. Kau. Beraninya kau menunjukkan wajahmu lagi. Suara Nyonya Dewi bergetar karena ngeri, tetapi ia berusaha tetap tenang. Menantu durhaka. Saya datang untuk mendoakan para leluhur. Dan juga untuk memperkenalkan kepada semua orang, anggota keluarga baru yang lupa ibu sebutkan. Aku tersenyum dingin. Melangkah mendekati kursi roda Danu yang gemetar. Suasana di pendopo menegang. Para tetua keluarga menatapku dengan kerutan di dahi, campuran antara tatapan menyelidik dan tidak suka. Tampilnya diriku yang tiba-tiba dan nada bicaraku yang menantang jelas merupakan sebuah penghinaan bagi mereka. Nyonya Dewi, merasakan dukungan diam-diam dari kerumunan, kembali mendapatkan keberaniannya. Pengawal. Usir wanita tidak tahu malu dan tidak berbakti ini. Dia datang untuk mengacaukan acara selamatan keluarga. Para pengawalnya hendak maju, tetapi ayahku memberi isyarat. Pengawalnya segera maju, membentuk barisan pertahanan. Aku tidak goyah. Aku mengeluarkan ponsel dari tasku dan menyambungkannya ke speaker Bluetooth yang kubawa diam-diam. Sebelum mengusir saya, para sesepuh dan ibu, coba dengarkan rekaman ini. Coba katakan, apakah suara ini familiar atau tidak? Aku menekan tombol putar. Setelah suara berisik sejenak, percakapan itu terdengar jelas di seluruh ruangan. Nenek sihir itu memang kejam. Anak kandungnya sendiri mau dibunuh. Kau pikir aku mau pura-pura lumpuh di rumah sakit itu? Dia janji akan memberiku uang banyak agar kita bisa pergi dari negara ini setelah urusan selesai. Itu suara Danu. Suara yang kasar dan ceplas-ceplos, sama sekali berbeda dari suara Baskara yang lembut. Lalu disusul suara isak tangis Ratih. Tapi Mas Baskara itu kan kakak kandungmu. Kerumunan terperangah, bergemuruh. Nyonya Dewi membeku, wajahnya berubah dari pucat menjadi kelabu. Danu di kursi roda berkeringat deras. Diam-diam melirik ke sekeliling, mencari jalan keluar. Kakinya yang seharusnya lumpuh tanpa sadar bergerak-gerak. Matikan. Matikan rekaman palsu itu. Teriak Nyonya Dewi, menerjang ke arahku untuk merebut speaker. Tapi aku dengan cepat mundur. Palsu? Ibu, coba dengarkan. Apakah suara ini sama dengan suara putra kesayangan ibu yang duduk di sini? Aku menunjuk lurus ke arah Danu. Ia tersentak dan menundukkan kepalanya lebih dalam. Rekaman terus berputar. Setiap katanya bagai pisau yang mengiris topeng moralitas Nyonya Dewi. Perempuan itu membuangku 30 tahun yang lalu. Sekarang dia membawaku kembali hanya untuk dijadikan pengganti. Bisik-bisik kini berubah menjadi perdebatan terbuka. Seorang tetua keluarga berambut dan berjanggut putih berdiri, memukulkan tongkatnya keras ke lantai. Diam. Ada apa ini sebenarnya? Dewi, jelaskan. Suara siapa itu? Dan apakah yang duduk di sana itu benar-benar cucu pertama keluarga Wijoyo? Nyonya Dewi ternganga, tidak bisa berkata-kata. Ia menatap Danu memohon bantuan, tetapi pria itu hanya menunduk dan gemetar. Sandiwara kesalehan dan kasih ibu yang ia bangun dengan susah payah hancur berkeping-keping di depan matanya. Saat kekacauan di pendopo mencapai puncaknya, aku berbalik dan memberi isyarat ke arah gerbang utama. Pintu kayu yang berat itu terbuka sekali lagi. Kali ini, yang masuk adalah Ratih. Ia mengenakan baju hamil longgar, wajahnya pucat karena takut, tetapi matanya memancarkan tekad. Di sampingnya, pengacaraku dengan hati-hati memapahnya. Kemunculan seorang wanita hamil yang asing menambah kekacauan di tempat sakral itu. Nyonya Dewi melihat Ratih dan matanya terbelalak ngeri. Ia pasti pernah melihat fotonya di berkas detektif, atau mendengar ceritanya dari Danu. Kau. Siapa kau? Kenapa kau di sini? Gagap Nyonya Dewi. Ratih menarik napas dalam-dalam,
menatap lurus ke arah Danu yang meringkuk di kursi rodanya. Saya datang mencari ayah dari anak saya. Dan untuk memberitahu semua orang kebenaran tentang pria yang duduk di sana. Dengan suara gemetar namun kuat, ia menunjuk Danu. Dia bukan Baskara Wijoyo. Dia Danu, kekasih saya, dan ayah dari bayi di kandungan saya. Dia berjanji, setelah sandiwara ini selesai dan dia mendapat uang dari keluarga Wijoyo, dia akan membawa kami kabur. Tapi dia berencana membunuh kami untuk menutupi rahasianya, dan menikah dengan gadis kaya lain. Pengakuan Ratih bagai bom yang meledak di tengah pendopo. Para kerabat menutup mulut karena kaget. Para pria mengerutkan kening, menatap Danu dengan jijik. Penipu, beraninya kau memfitnah. Siapa yang menyuruhmu menghancurkan keluargaku? Teriak Nyonya Dewi, berlari untuk menampar Ratih. Tapi Ratih tidak bergeming. Ia mengangkat kepalanya, air mata mengalir. Nyonya Dewi, lihat baik-baik. Cucu ini, darah daging siapa? Darah daging putra Anda. Tapi putra yang Anda buang, Danu, bukan Baskara yang lembut yang dengan kejamnya hendak Anda celakai. Danu tidak bisa diam lagi. Ia tahu topengnya sudah terkoyak, lupa bahwa ia sedang berperan sebagai orang lumpuh. Ia melompat dari kursi roda, dengan wajah beringas menerjang ke arah Ratih. Perempuan sialan, tutup mulutmu, akan kubunuh kau. Tindakannya membongkar segalanya. Bagaimana mungkin orang yang lumpuh karena neurotoksin bisa berdiri begitu cepat dan sehat? Kerumunan bergemuruh marah. Ayahku memberi isyarat. Dua pengawalnya segera menerkam Danu, memelintir lengannya ke belakang. Ia dipaksa berlutut di lantai, sambil terus mengumpat dengan kata-kata kotor. Sifat aslinya sebagai preman pasar terekspos sepenuhnya. Nyonya Dewi kehilangan kata-kata, menatap putra penggantinya menunjukkan wujud aslinya, lalu beralih ke janin di perut Ratih. Semua perhitungan dan konspirasinya telah terbongkar di bawah terik matahari. Tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Aku mendekati Danu, yang kini tertahan di lantai marmer yang dingin. Aku berjongkok, menatap matanya lekat-lekat. Tidak ada lagi rasa takut, hanya kasihan. Ia juga korban keserakahan, bidak catur di papan permainan yang diciptakan oleh ibunya sendiri. Nyonya Dewi mundur, punggungnya bersandar pada pilar kayu agar tidak jatuh. Ia tidak berani menatap tahi lalat itu, tanda yang menjadi saksi bisu kejahatan kejamnya 30 tahun lalu. Aku berdiri, mengeluarkan hasil tes DNA yang masih berbau tinta dari tasku. Dan ini adalah bukti ilmiah yang tak terbantahkan. Saya diam-diam mengambil sampel rambut pria yang terbaring di rumah sakit yaitu Danu dan sampel rambut dari sisir Nyonya Dewi. Hasilnya 99,9% hubungan ibu dan anak. Aku berhenti sejenak, memastikan semua orang mencerna kata-kataku. Tetapi, ketika saya membandingkan sampel DNA suami saya, Baskara, yang saya simpan sebelumnya, dengan sampel Danu, hasilnya menunjukkan mereka adalah saudara kandung. Dan, ketika sampel Baskara dibandingkan dengan sampel Nyonya Dewi, tidak ada hubungan biologis yang ditemukan. Gemuruh berubah menjadi teriakan. Apa? Baskara bukan anak Nyonya Dewi? Lalu anak siapa? Aku menatap Nyonya Dewi, yang kini terduduk lemas di lantai. Baskara adalah putra dari pembantu rumah tangga yang Anda usir, Mok Lastri. Anda, karena tahayul, mencuri anak orang lain, dan dengan kejam membuang darah daging Anda sendiri, Danu. Nyonya Dewi, pantaskah Anda disebut seorang ibu? Pertanyaanku bagai palu godam yang menghantam kepalanya. Nyonya Dewi menjerit, menutup kedua telinganya dan pingsan, tetapi tidak ada yang menolongnya. Kebenarannya terlalu mengerikan. Saat suasana di pendopo menjadi begitu kacau, tiba-tiba terdengar suara ketukan kering yang ritmis dan berwibawa. Tok, tok, tok. Suara tongkat yang membentur lantai. Semua orang serentak menoleh ke gerbang utama. Di tengah cahaya matahari siang yang terik, sesosok pria kurus namun tegap berjalan masuk. Ia mengenakan setelan jas abu-abu, rambut putihnya disisir rapi,
dan di tangannya ada sebuah tongkat kayu hitam berujung emas. Itu ayah mertuaku, Suryo Wijoyo. Pria yang selama bertahun-tahun dikabarkan sakit parah dan dirawat di Swiss, kini berdiri di sini, nyata. Kehadirannya terasa seperti gunung yang tiba-tiba muncul di dataran rendah, membuat semua orang merasa kecil dan gentar. Nyonya Dewi, yang tergeletak di lantai, melihatnya dan dengan panik mencoba bangkit, seperti orang tenggelam yang menemukan sepotong kayu. Papi sudah pulang. Lihat. Menantu ini. Dia mengacaukan rumah kita, memfitnahku. Ia mencoba memainkan peran istri teraniaya untuk terakhir kalinya. Tetapi Suryo Wijoyo tidak meliriknya sama sekali. Ia melewatinya begitu saja. Ia berjalan lurus ke altar leluhur, menyalakan 3 batang dupa, dan membungkuk hormat. Asap dupa mengepul, menyelimuti sosoknya yang sepi, menciptakan aura kesedihan yang tak terlukiskan. Setelah meletakkan dupa, barulah ia perlahan berbalik. Matanya yang dalam menatap setiap orang di ruangan itu. Pandangannya berhenti sejenak pada Danu, lalu pada Ratih, dan terakhir, berhenti padaku. Ia tidak tersenyum, tetapi di matanya ada keyakinan dan penghiburan. Ia mengangguk sedikit. Anggukan ringan itu cukup untuk melenyapkan semua kekhawatiran dan ketakutanku. Aku tahu, aku telah mendapatkan dukungan terkuat. Papi, kenapa diam saja? Wanita itu menghina Papi, menodai nama baik keluarga Wijoyo, rengek Nyonya Dewi, memegangi kakinya. Suryo Wijoyo menatap wanita yang telah hidup bersamanya selama lebih dari 30 tahun itu. Tidak ada kemarahan di matanya, hanya kesedihan yang mendalam dan kekecewaan yang luar biasa. Siapa yang kau sebut orang luar, Dewi? Suaranya rendah namun menggema. Menantuku ini, yang sedang berusaha menyelamatkan kehormatan keluarga yang sudah hancur? Atau anak harammu yang kau buang 30 tahun lalu, dan sekarang kau bawa kembali sebagai alat untuk memuaskan keserakahanmu? Nyonya Dewi membeku. Tangannya yang memegang celana suaminya terkulai lemas. Kau pikir selama aku berobat, aku buta dan tuli? Suryo Wijoyo menggeleng. Aku sudah terlalu lama diam. Dan diamku inilah dosa terbesarku, yang telah mengubahmu menjadi iblis. Pendopo hening senyap. 30 tahun yang lalu, ia mulai bercerita. Saat kau melahirkan anak kembar, aku sedang dinas di luar negeri. Saat aku kembali, kau bilang 1 anak meninggal, hanya Baskara yang tersisa. Aku percaya padamu. Aku sangat menyayangi Baskara, tapi kertas tidak bisa membungkus api. Saat Baskara berumur 10 tahun, aku mendengar kau mengigau, dan aku mulai curiga. Aku diam-diam menyelidikinya dan menemukan Bok Lastri. Aku tahu Baskara bukan anak kandungku, dan anakku yang asli, Danu, entah di mana. Aku ingin membongkar kebenaran saat itu. Tapi aku melihat Baskara, anak yang baik dan berbakti. Dia tulus memanggilku ayah. Aku melihat Mbok Lastri. Wanita sederhana itu merawat anakku lebih dari nyawanya sendiri. Dan aku melihatmu, istriku, yang karena takhayul, telah melakukan perbuatan keji. Aku takut jika aku bicara, keluarga ini akan hancur, Baskara akan terluka. Aku memilih jalan paling pengecut. Diam. Aku diam-diam memberi Mbok Lastri uang dan membiarkannya tetap bekerja sebagai pembantu agar bisa dekat dengan putranya. Aku juga diam-diam mengawasi Danu, berharap ia bisa tumbuh dengan baik. Tapi aku salah. Kurangnya kasih sayang membuatnya menjadi berandalan. Dan dosaku yang terbesar adalah tidak menghentikanmu tepat waktu. Ia mengeluarkan alat perekam kecil dari saku jasnya. Ini bukti dari detektif pribadiku. Rekaman teleponmu ke kepala UGD malam itu. Kau memerintahkannya menyuntikkan adrenalin dosis tinggi untuk membuat jantung Baskara seolah-olah berhenti, memalsukan kematian klinis, agar bisa segera dipindahkan dengan ambulans pribadi dan menghilangkan jejak. Nyonya Dewi menjerit histeris. Bohong. Itu rekayasa untuk memfitnahku. Apa untungnya aku memfitnahmu? Suryo Wijoyo tersenyum pahit. Aku sudah tua.
tidak lama lagi akan mati. Aku hanya ingin, sebelum menutup mata, mengembalikan keadilan pada anak-anak yang tidak bersalah. Kau tidak hanya ingin membunuh Baskara, kau juga akan memanfaatkan Danu seperti boneka. Setelah ia membantumu merebut aset, kau akan menjebloskannya ke penjara atau menyingkirkannya kan? Karena di matamu, dia tetaplah anak pembawa sial. Mendengar ini, Danu menatap Nyonya Dewi dengan mata terbelalak, wajahnya pucat. Ia mengira dirinya adalah sekutu. Ternyata ia hanyalah babi yang ditunggu gemuk untuk disembelih. Ibu, kau juga mau membunuhku, gagapnya. Nyonya Dewi tidak menjawab, hanya menunduk dan bahunya bergetar. Diamnya adalah jawaban yang paling kejam. Suasana di pendopo kini terasa berat, seperti akan datang badai. Suryo Wijoyo memberi isyarat pada seorang pria berjas hitam di sudut ruangan untuk maju. Itu adalah Pak Haryo, pengacara senior grup dan sahabat karibnya. Pak Haryo meletakkan sebuah koper di atas meja. Ia membuka kuncinya, sesuai wasiat Bapak Suryo Wijoyo, yang dibuat 1 bulan lalu di Swiss di hadapan notaris internasional. Saya akan membacakan surat wasiat terbaru beliau. Nyonya Dewi mengangkat kepalanya. Matanya yang merah menatap tajam surat wasiat itu. Bahkan dalam kondisi terpuruk, naluri keserakahannya bangkit mendengar kata harta. Saya, Suryo Wijoyo, dalam keadaan sadar penuh, memutuskan pembagian aset dan kepemilikan grup Kusuma Wijaya sebagai berikut. Suara Pak Haryo menggema. 1. Nyonya Dewi Wijoyo, karena telah melanggar sumpah pernikahan secara serius dan melakukan tindakan yang membahayakan nyawa anggota keluarga, dicabut hak warisnya atas seluruh harta Gonogini. Nyonya Dewi ternganga. 2. Danu Wijoyo, meskipun anak kandung, karena kepribadian buruk dan tindakan kriminal, tidak berhak atas warisan. Namun, akan dibentuk dana perwalian kecil untuknya setelah ia keluar dari penjara, dengan syarat ia berkelakuan baik. Danu terduduk lemas. Mimpinya menjadi kaya raya hancur. 3. Dan yang terpenting, Pak Haryo berhenti dan menatapku. Seluruh 51% saham grup dan posisi direktur utama diwariskan kepada satu-satunya menantu saya, Kirana Putri. Suara keterkejutan meledak di seluruh pendopo. Semua orang terperangah. Aku membeku, tanganku mencengkram erat ujung meja. Tidak percaya dengan apa yang kudengar. Tidak mungkin. Kau gila, jerit Nyonya Dewi. Dia orang luar, bukan darah daging Wijoyo. Kenapa kau berikan padanya? Suryo Wijoyo menatapnya. Suaranya anehnya tenang. Baskara terlalu lembut, terlalu baik. Jika aku berikan grup ini padanya, cepat atau lambat akan dihancurkan olehmu dan orang-orang serakah lainnya. Tapi Kirana berbeda. Ia menatapku, matanya penuh kasih sayang dan kebanggaan. Selama 5 tahun, ia menahan siksaanmu, tetapi tetap menjalankan tugasnya sebagai menantu. Saat keluarga ini diambang kehancuran, dialah satu-satunya yang berani melawan, masuk ke sarang penjahat untuk mencari bukti. Dia punya nurani seorang penyembuh dan keberanian seorang pemimpin. Hanya dia yang bisa menjaga rumah ini dan menyelamatkan hasil jerih payahku seumur hidup. Aku menangis. Air mata panas mengalir di pipiku. Bukan karena harta yang melimpah, tetapi karena kepercayaan dan pengakuan dari ayah mertuaku. Semua dendam dan sakit hatiku terasa luruh. Nyonya Dewi, mendengar ini, seolah kehilangan seluruh semangat hidupnya. Ia ambruk ke lantai, kejang-kejang, matanya terbalik dan mulutnya berbusa. Guncangan karena kehilangan segalanya, uang, kekuasaan, kehormatan telah menghancurkan mental wanita ambisius ini sepenuhnya. Kali ini, ia tidak sedang berakting. Ia benar-benar gila. Tepat saat itu, sirene mobil polisi terdengar dari kejauhan, semakin dekat, memecah udara siang yang pengap. Puluhan polisi berseragam turun, dipimpin oleh seorang komandan yang berwibawa. Komandan itu berjalan lurus ke arah Nyonya Dewi dan Danu, membacakan surat perintah dengan lantang. Berdasarkan bukti dan keterangan saksi,
Kepolisian menetapkan Nyonya Dewi Wijoyo dan saudara Danu sebagai tersangka atas tuduhan percobaan pembunuhan, penyekapan ilegal, dan penipuan. Borgol berbunyi klik di pergelangan tangan Danu. Ia meronta-ronta putus asa, mengumpat, dan mencoba menerjangku. Perempuan sialan, aku akan membunuhmu. Aku tidak akan masuk penjara. Nyonya Dewi tidak melawan. Saat borgol dingin itu dipasangkan di pergelangan tangannya yang kurus dan penuh cincin berlian, ia menatapku dengan tatapan kosong. Tidak ada lagi ketajaman atau wibawa, hanya lubang hitam keputusasaan dan penyesalan. Ia tertawa, air liur menetes dari sudut bibirnya. Anakku, kembalikan anakku. Darah dagingku. Melihatnya diseret pergi, aku tidak merasakan kemenangan. Hanya kesedihan yang samar, keserakahan dan tahayul telah mengubah seorang wanita terhormat menjadi penjahat, menghancurkan hidupnya dan hidup orang-orang yang ia cintai. Saat mobil polisi terakhir pergi, aku berbalik menghadap ayah mertuaku. Ia berdiri bersandar pada tongkatnya. Punggungnya sedikit membungkuk seolah baru saja melepaskan beban bertonton, tetapi matanya masih penuh kekhawatiran. Ayah, aku memegang tangannya. Sekarang, kita jemput Mas Baskara. Dia sedang menunggu kita. Suryo Wijoyo mengangguk, menggenggam tanganku pelan. Ayo nak, kita bawa dia pulang. Polisi membelah kabut tebal di kawasan proyek kota hantu yang terbengkalai. Berdasarkan pengakuan Danu, polisi berhasil memastikan lokasi penyekapan Baskara. Bukan di gudang tua seperti dugaanku, melainkan di sebuah villa di dalam kompleks kota hantu yang ditinggalkan di pinggiran barat Jakarta, properti milik salah satu perusahaan cangkang Nyonya Dewi. Mobil berhenti di depan sebuah villa yang dindingnya berlumut. Pintu gerbang besinya terkunci dengan gembok besar yang berkarat. Polisi dengan cepat memotong gembok itu. Kami berlari masuk, bau jamur dan kotoran tikus yang memuakan menusuk hidung. Kami menuruni tangga ke ruang bawah tanah. Pintu baja yang tebal terbuka. Hawa dingin menyembur keluar. Di bawah cahaya senter polisi, aku melihat sebuah ranjang rumah sakit tua di tengah ruangan yang gelap dan lembab. Di atasnya, sesosok tubuh kurus meringkuk di bawah selimut tipis dan kotor. Mas Baskara, teriakku, berlari ke sisi ranjang, mengabaikan larangan semua orang. Baskara terbaring tak sadarkan diri. Wajahnya tirus, janggutnya tumbuh lebat, kulitnya pucat kebiruan. Di pergelangan kakinya, terpasang sebuah rantai besi besar yang terhubung ke kaki ranjang. Kulit di area itu lecet dan berdarah. Di samping ranjang, hanya ada beberapa botol air mineral kosong dan semangkuk nasi yang sudah berjamur. Ya Tuhan, anakku, bisik ayah mertuaku, nyaris ambruk jika tidak dipapah. Dengan tangan gemetar, aku menyentuh pipi Baskara yang dingin. Napasnya begitu lemah. Air mataku menetes di wajahnya yang tirus. Aku memanggil namanya dengan putus asa, tetapi hanya keheningan yang menjawab. Tim medis segera masuk, melakukan pertolongan pertama, dan mengangkat Baskara ke atas berangkar. Suara gerinda pemotong besi memekakan telinga, memercikan bunga api di kegelapan, memutus rantai terkutuk yang telah membelenggu suamiku selama berhari-hari. Melihat Baskara terbaring tak berdaya di atas berangkar, hatiku terasa sakit seperti ditaburi garam. Suamiku yang baik dan lembut, kenapa ia harus mengalami cobaan sekejam ini? Baskara koma selama 3 hari 3 malam. 3 hari itu terasa seperti 3 abad bagiku. Aku menjaganya di sisi ranjang, menyeka keringat di dahinya, membasahi bibirnya yang kering, dan membisikkan cerita-cerita bahagia masa lalu kami, berharap bisa membangunkannya. Pada hari keempat, saat sinar matahari senja menembus tirai jendela, jari-jari Baskara bergerak pelan. Aku menahan napas, mendekatkan wajahku padanya. Matanya terbuka perlahan, menatapku dengan pandangan kosong. Butuh waktu lama hingga fokusnya tertuju pada wajahku. Ki, Rana, bisiknya dengan suara serak dan lemah. Iya mas, aku di sini. Kamu sudah aman. Kamu sudah sadar. Aku menangis,
menggenggam erat tangannya yang kurus dan menempelkannya ke pipiku. Baskara melihat sekeliling kamar rumah sakit yang putih bersih, lalu ke perban di pergelangan kakinya. Ingatan mengerikan itu kembali, membuat pupil matanya mengecil. Ibu, di mana ibu? Kenapa ibu? Ia tidak bisa melanjutkan kata-katanya. Matanya dipenuhi rasa sakit yang mendalam dari seorang anak yang dikhianati. Aku menelan air mataku dan dengan lembut membaringkannya kembali. Sudah saatnya ia tahu semua kebenaran, sepahit apapun itu. Aku menceritakan segalanya padanya. Dari sup abalon beracun, buku catatan berisi diagnosis mandul, sandiwara Danu, hingga kebenaran bahwa ia adalah anak kandung Mbok Lastri. Baskara diam selama aku bercerita. Air matanya mengalir tanpa suara, membasahi bantal. Ia tidak berteriak atau marah, hanya terbaring diam seperti patung lilin yang meleleh di bawah panasnya tragedi. Jadi, aku hanya sebuah bidak catur. Ia tersenyum pahit. Dia membesarkanku selama 30 tahun, dan aku kira itu cinta. Ternyata hanya untuk menjaga gengsi. Saat aku tidak berguna lagi, dia membuangku tanpa ampun. Bahkan ingin membunuhku untuk digantikan oleh anak kandungnya sendiri. Ia menoleh padaku. Matanya penuh penyesalan dan rasa bersalah. Maafkan aku, Kirana. Aku suami yang tidak berguna. Aku yang menyeretmu ke dalam kekacauan ini. Aku tidak tahu aku mandul dan membiarkanmu minum racun selama 5 tahun. Aku berdosa padamu, dan pada ayah. Aku tidak punya muka lagi untuk hidup. Jangan bicara seperti itu. Aku membekap mulutnya, menggelengkan kepala. Ini bukan salahmu. Ini salah keserakahan manusia. Kau juga korban. Kita sudah melewati badai ini bersama. Sekarang bukan waktunya menyalahkan diri sendiri, tapi waktunya untuk saling menyembuhkan. Baskara memejamkan mata. Setetes air mata panas mengalir dari sudut matanya, jatuh di punggung tanganku. Luka di jiwanya jauh lebih dalam daripada luka di tubuhnya, dan akan butuh waktu lama untuk sembuh. Setelah kondisi Baskara sedikit membaik, aku memutuskan untuk melakukan sesuatu yang penting. Aku meminta detektif ayahku untuk mencari keberadaan Mbok Lastri. Ia ditemukan bersembunyi di sebuah gubuk reyot di desa terpencil di kaki gunung, menyambung hidup dengan mencari sayuran hutan. Saat aku tiba, ia ketakutan, mengira aku adalah orang suruhan Nyonya Dewi untuk menyingkirkannya. Tapi saat ia mendengar Nyonya Dewi sudah ditangkap, dan Baskara dirawat di rumah sakit, ia menangis sejadi-jadinya dan bersujud di kakiku. Aku membawanya kembali ke Jakarta, langsung ke rumah sakit. Di depan pintu kamar Baskara, Mbok Lastri ragu-ragu untuk masuk. Ia merapikan daster lawasnya, menyisir rambut putihnya yang berantakan. Ia takut putranya tuan muda yang tampan dan terpelajar itu tidak akan mau menerima ibu kandung yang miskin, hina, dan penuh dosa sepertinya. Masuklah, Bu. Dia menunggu ibu. Aku mendorong punggungnya pelan. Pintu terbuka. Baskara sedang bersandar di kepala ranjang, menatap jauh keluar jendela. Mendengar suara, ia menoleh. Matanya terbelalak kaget melihat Mbok Lastri, lalu berubah menjadi emosi yang meluap-luap. Tuan muda. Nak. Gagap Mbok Lastri. Air mata bercucuran, tidak berani mendekat. Ibu berdosa padamu. Ibu pengecut. Ibu membiarkanmu menderita. Baskara menatap wanita di hadapannya. Bukan lagi pembantu lusuh yang dulu. Ini adalah wanita yang melahirkannya, yang rela berpisah dengan putranya dan hidup sebagai pesuruh demi menjaga keselamatannya. Wanita yang selama 30 tahun hanya bisa melihat orang lain dipanggil ibu oleh putranya sendiri. Ia teringat bubur kacang hijau yang dibuatkan wanita itu saat ia sakit. Uang jajan yang diam-diam diselipkan di buku-bukunya. Tatapan cemas wanita itu setiap kali ia pulang larut malam. Kasih sayang seorang ibu yang, meskipun bisu, tidak pernah padam. Ibu. Baskara membuka mulut, suaranya serak karena haru. Satu kata itu seolah meruntuhkan semua tembok dan rasa bersalah. Mbok Lastri berlari ke arah ranjang dan memeluk Baskara. Ibu dan anak itu berpelukan,
menangis tersedu-sedu. Tangisan yang pilu, tetapi penuh dengan kebahagiaan karena pertemuan kembali. Anakku, maafkan ibu. Ibu yang salah. Mbok Lastri membelai wajah tirus Baskara, menciumi luka-luka di tangannya seolah bisa menghilangkan rasa sakit. Ibu tidak salah. Ibu yang menyelamatkanku. Kalau ibu tidak memberitahu Kirana, aku mungkin sudah tinggal tulang di gudang itu, kata Baskara, meraih tangan kasar itu dan menempelkannya ke pipinya. Mulai sekarang, ibu jangan pergi kemana-mana. Aku yang akan merawat ibu. Kita mulai semuanya dari awal. Aku berdiri diam di sudut ruangan, menyaksikan adegan itu, air mataku ikut mengalir. Ikatan darah yang suci akhirnya mengalahkan semua konspirasi dan kebohongan. Meskipun terlambat, Baskara telah menemukan ibunya yang sebenarnya. Seorang ibu yang miskin, tetapi memiliki cinta dan penerimaan tanpa syarat. 3 bulan kemudian, sidang kasus penukaran bayi, percobaan pembunuhan, dan penipuan keluarga Wijoyo digelar secara terbuka, menyedot perhatian seluruh negeri. Aku mendorong kursi roda Baskara masuk ke ruang sidang. Ia masih lemah, tetapi semangatnya jauh lebih kuat. Di bangku penggugat, ayah mertuaku, Suryo Wijoyo, duduk diam memejamkan mata, tidak mau melihat ke arah kursi terdakwa. Nyonya Dewi berdiri di sana. Rambutnya yang dulu hitam legam kini memutih. Wajahnya tirus, tampak 10 tahun lebih tua. Tetapi yang menakutkan, tidak ada sedikit pun penyesalan di matanya. Ia masih mengangkat dagunya tinggi-tinggi. Dengan sinis menjawab hakim bahwa ia terpaksa melakukan semuanya karena takdir, ramalan dukun, dan keadaan. Saya tidak membunuh siapapun. Saya hanya mendisiplinkan anak. Harta itu milik saya. Dan saya berhak mengambilnya kembali. Teriaknya saat ditanya tentang motif kejahatannya. Di sampingnya, Danu bersikap acuh tak acuh. Saat hakim membacakan vonis penjara seumur hidup untuk Nyonya Dewi dan 20 tahun untuk Danu, ruang sidang bergemuruh. Nyonya Dewi akhirnya ambruk, menjerit-jerit tidak keruan. Danu hanya menunduk, wajahnya tanpa ekspresi. Setelah sidang selesai, kami keluar dari gedung pengadilan. Sinar matahari terasa hangat di kulitku. Baskara menggenggam tanganku. Di samping kami, Suryo Wijoyo menatap langit biru. Di belakang kami, Mbok Lastri tersenyum tipis. Air mata bahagia mengalir di pipinya yang keriput. Badai telah berlalu. Meskipun menyisakan luka yang dalam, kami berempat telah menemukan awal yang baru. Sebagai direktur utama grup Kusuma Wijaya yang baru, aku mengubah fokus perusahaan. Selain farmasi modern, aku menghidupkan kembali dan memurnikan divisi jamu tradisional, menciptakan produk-produk yang aman dan berkhasiat, sebagai penebusan atas jamu pemutus keturunan yang hampir menghancurkan hidupku. Baskara, setelah pulih, memutuskan untuk tidak kembali ke dunia korporat. Ia mendirikan sebuah yayasan besar untuk membantu anak-anak korban kekerasan dalam rumah tangga dan anak-anak terlantar. Kami tidak pernah melupakan masa lalu yang kelam, tetapi kami tidak membiarkannya mendefinisikan masa depan kami. Dari puing-puing kebohongan dan pengkhianatan, kami membangun kembali sebuah keluarga, bukan berdasarkan darah atau nama besar, tetapi berdasarkan cinta, pengampunan, dan kebenaran. Dan di tengah semua itu, aku menemukan kekuatanku, bukan sebagai menantu keluarga Wijoyo, tetapi sebagai Kirana, seorang wanita yang berani melawan kegelapan dan menemukan cahayanya sendiri.